derasnya hujan. Kabarnya, Rashomon merupakan tempat menyeramkan yang menyimpan banyak mayat dan jiwa-jiwa malang. Begitupun alasan sang samurai di sini, berdiam diri tidak tahu harus melakukan apa. Namun, sesuatu hal yang mengganggunya yaitu seseorang yang ada di lantai atas tempat dia berdiam. Melewati setumpukan mayat di lantai ia berpijak, sang genin melihat seseorang sedang melakukan sesuatu terhadap salah satu mayat di sana. Seseorang itu adalah wanita tua. Wanita itu terkejut kedapatan sedang mencabut setiap helai rambut mayat yang tergeletak tak berdaya. Melihat penampakan tersebut, sang genin merasa marah. Betapa tega manusia yang sudah meninggal pun masih dimanfaatkan. Namun sang nenek bersikeras menjelaskan perilaku serta kemalangan yang ia dan masyarakat alami. Hampir sama dengan keadaan genin sekarang, yaitu kemiskinan. Namun, karena hal itu jugalah sang genin harus memanfaatkan suasana untuk tetap hidup dengan merampok sang nenek. Cerita pendek ini mengemas latar belakang dengan sangat baik dan detail, sehingga pembaca dapat merasakan langsung bagaimana mencekamnya bangunan yang bernama Rashomon itu. Latar belakang dari Rashomon sangat dijelaskan dengan detail sampai terbayang bagaimana mayat bergeletakan di dalam ruangan. Selain itu, perasaan tokoh yang dijelaskan sangatlah kompleks, ditambah dengan konflik yang melatar belakangi mereka. Kemudian, sikap yang diberikan oleh setiap tokoh benar-benar apa adanya dan natural. Sang nenek yang melakukan apa saja demi tetap hidup dengan melanjutkan pekerjaan yang tidak wajar, serta sang genin yang dulunya bekerja selayaknya samurai, setelah menjalani kesusahan akhirnya ia harus merampok harta orang lain juga. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan tentang Kappa. Nah, jadi tentang kisah tokoh aku yang terdampar di negeri Kappa. Saat itu, dia sedang mengejar seekor kappa yang dilihatnya saat beristirahat di lembah Sungai Azusa ketika mendaki Gunung Hotaka. Saat sadar karena pingsan, dia melihat banyak kappa sedang mengerumuninya. Salah satu dari mereka terlihat kappa yang memakai pince nez atau kacamata yang dipegang oleh hidung di atas paruhnya, seperti dokter karena sedang memeriksa dadanya dengan stetoskop. Tak lama, dia dibawa oleh dua kappa dengan tandu dan dibawa ke rumah kappa yang memakai pince nez yang dikenal sebagai Dr. Chuck. Dia merawat tokoh aku dan sesuai adat tradisi kappa. Dia menjadi tetangga Dr. Chuck dengan status sebagai orang yang dilindungi secara khusus. Kappa itu memiliki tinggi kira-kira 1 meter, rambut kepala kappa pendek, tangan dan kakinya berjari di atas kepalanya terdapat lekukan cekung berisi sedikit air. Sebelum kappa kehilangan air di atas kepalanya, ia lebih kuat dari laki-laki yang paling perkasa sekalipun. Kappa ini hidup di air. Nah, jadi biasanya keluar di malam hari untuk mencuri semangka, apel, dan hasil ladang lainnya. Kulit sangat licin sehingga membuat kappa sulit ditangkap. Bubur Ubi bercerita tentang seorang yang bernama Goi. Goi ini memiliki impian di mana impiannya itu sangat sederhana sekali. Dia ingin makan bubur ubi sebanyak-banyaknya dan sepuas-puasnya. Bubur ubi yang dimaksud itu adalah bubur ubi yang istimewa karena pengolahannya itu lumayan memakan waktu. Tokoh utama si Goi ini digambarkan wajahnya itu tidak ada bagus-bagusnya, di mana kalau orang melihatnya itu bawaannya seperti ingin menyela saja. Penulis di sini seperti ingin menyampaikan bahwa kehidupan si Goi ini benar-benar menyedihkan dan tragis. Sepanjang perjalanan si Goi ini dalam mencapai mimpinya, ada banyak pemandangan-pemandangan yang bagus yang digambarkan dengan kata-kata yang indah, seperti misalnya sinar matahari yang semulus gulali menerpa dahan tanpa daun pohon dedalu pendek yang menghadap ke
sungai. Bahkan bayangan buruk Sekire yang sedang menggoyangkan ekornya di atas ranting pun terlihat jelas di atas jalan raya. Di atas gunung Higashiyama yang berwarna hijau gelap, bahu gemuk gunung lain terlihat seperti beledu yang memudar warnanya gara-gara embun beku. Di mana penggambaran pemandangan di sini, di satu sisi kita akan melihat betapa menyedihkannya kehidupan si tokoh utama Goi ini. Tetapi di sisi lain kita akan melihat latar tempat yang begitu indah. Lalu dalam cerita Bubur Ubi ini pesannya adalah kadang kita sangat memimpikan sesuatu, akan tetapi ketika sudah mencapai hal tersebut belum tentu kita mendapatkan pemenuhan terhadap keinginan kita. Ada pula cerpen hasil karya dari Akutagawa Ryonosuke yang berjudul Benang Laba-Laba. Ceritanya adalah seorang Buddha kemudian berdiri di pinggir kolam sambil mengintip apa yang ada di dalam air melalui kelopak bunga teratai. Sang Buddha melihat benang laba-laba perak di atas kelopak bunga teratai yang berwarna hijau giok. Kandata yang tidak sengaja berada di kolam darah melihat sehelai benang laba-laba perak yang menjulur dari atas. Tanpa pikir panjang, Kandata langsung meraih benang laba-laba dan berpikir bahwa dirinya bisa keluar dari neraka dengan memanjat benang tersebut. Kandata yang mendapat benang laba-laba itu mulai memanjat ke arah atas. Itu bukanlah hal yang sulit bagi Kandata untuk memanjat benang laba-laba itu karena dulunya Kandata adalah seorang pencuri. Dia percaya diri bisa keluar dari neraka dengan memanjat benang perak tersebut. Syukurlah, syukurlah, kata Kandata sambil ketawa. Tanpa disadari ternyata di bawah Kandata banyak juga penjahat yang mengantri seperti semut memanjat benang laba-laba itu. Lalu kemudian benang itu ternyata malah terputus dan Kandata pun jatuh kembali ke neraka. Nah, selanjutnya ada pula karya Rashomon lainnya yang berjudul Si Putih. Nah, Si Putih adalah sebutan untuk tokoh binatang anjing dalam cerpen ini yang bernama Shiro. Dikisahkan, Shiro berubah warna menjadi hitam legam setelah kawannya si hitam ditangkap petugas hewan liar. Si Putih terlalu takut untuk menolong kawannya. Itu hingga ia dihinggapi rasa bersalah yang sangat dalam sampai kulitnya berubah warna. Shiro tidak diakui sebagai anjing milik majikannya. Shiro putus asa dan mencoba bunuh diri. Namun, usahanya sia-sia karena dengan itu ia malah jadi buah bibir masyarakat atas kepahlawanannya. Akhir cerita, usai menyelesaikan monolognya, suatu keajaiban terjadi. Dari cerita ini, dengan kembali mengambil perumpamaan binatang, Akutagawa ingin menyampaikan beberapa pesan tentang keberanian dan kejujuran. Nah, keduanya tampak seperti hal yang selalu berdampingan. Namun, batas keduanya seringkali terlampau besar sehingga bisa saling menutupi.